Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laila selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, serta teman-teman yang saya cintai dan yang mencintai saya. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada kelas materi Al-Quran Hadis, materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 2 dengan tema atau materi pokok mensyukuri nikmat Allah. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, yang pertama adalah bersyukur merupakan sebuah kewajiban bagi umat manusia pada Sang Pencipta sebagai wujud terima kasih atas anugerah yang telah diberikan olehnya. Pembahasan pertama adalah pada Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Ini untuk RPP-nya bisa dibaca sendiri ya. Sudah saya bagikan mengenai yang di RPP itu kan ada kompetensi dasar, kemudian indikator, ada kompetensi inti, kemudian ada tujuan, dan metode dan lain-lain yang berada pada indikator bisa dibaca sendiri. Langsung saja ke materi awal, yaitu Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Penjelasan arti dulu ya, terjemahan dari ayat yang telah saya baca tadi adalah yang pertama pada ayat 9. Ayat 9 Ayat 9 berbunyi artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat yang nomor 10 atau yang kedua artinya, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk dari Allah. Nomor 11, ayat 11 atau yang ketiga itu, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Kemudian ayat yang keempat atau ayat nomor 12 adalah, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas panggungnya,
Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Nah, penjelasan dari ayat 9 sampai 13 surat Az-Zukhruf. Pada ayat 9 Allah telah menerangkan kepada Nabi bahwa jika orang-orang musyrik ditanya, siapakah yang akan menjadikan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengakui keagungan Allah, akan tetapi karena sombong, hasud, dan dengki, mereka tetap musyrik kepada Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau pada ayat 9 Allah menyebut cara penciptaannya, yaitu langit dan bumi. Kemudian pada ayat 10 Allah itu merincikan sebagian kehebatan ciptaannya sambil mengarahkan pembicaraan kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkari. Dan ini tadi yang saya sebutkan, siapa pada ayat 9 yang menjadi objek, tetapi mereka tetap musyrik, itu kan orang yang tidak bersyukur. Nah, kemudian pada ayat 10 ini diperjelas lagi, mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada manusia, khususnya pada mereka yang mengingkari corone, tidak bersyukur kepada Allah. Sejalan dengan ayat ini Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 6. Surat An-Naba ayat 6 dan surat Al-Anbiya ayat 31 yang bunyinya, Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat hamparan? Selanjutnya pada ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit hujan dari langit, menurunkan apa-apa yang diperlukan untuk kebutuhan manusia dan apa yang ada di bumi secara keseluruhan. Air hujan terjadi karena tidak samanya tekanan udara di permukaan bumi akibat adanya gunung-gunung. Air laut mengandung bahan-bahan kimia dalam konsentrasi tinggi. Pembentukan senyawa-senyawa tersebut berlangsung sesuai dengan hukum alam atau sunatullah. Pada ayat 12 dan 13 sekaligus ayat terakhir pada surat Az-Zukhruf, pada materi ini maksudnya, merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Ayat ini seolah-olah menyatakan, dan Dia juga yang menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Jadi yang masih jomblo gak usah khawatir, tetap konten pasangan nih, tetap ada pasangan tapi belum datang, mungkin kan seperti itu. Jadi tetap sabar, semangat, dan jangan lupa mesem. Kemudian ayat Al-Quran selanjutnya adalah surat Al-Ankabut ayat 17. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. La yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Artinya, terjemahan dari Departemen Agama ini, sesungguhnya
Yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala dan berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan saya berharap kepada yang sama-sama diciptakan. Berharap itu hanya pada Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada sesama makhluk, karena bayanganmu pun itu akan menghilang saat gelap. Kemudian pada hadis, ini kan tadi kan pada surat Al-Quran, kemudian pada hadis yang menjelaskan mengenai bersyukur nih. Pembahasannya mengenai konteks yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Ini ada hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashkurullah man la tashkurun nas. Nah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Pripun keterangan ini. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah lagi. Nggih. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur ila man asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi qala Abu Muawiyah alaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian. Iki ben sampean bersyukur loh. Ini konteksnya kalian agar bisa bersyukur. Tapi kalau kaitannya dengan prestasi, lihatlah orang yang berada di atas kalian, harus dibedakan konteksnya. Hadis ini konteksnya agar kita bersyukur akan nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Tapi ketika konteksnya itu prestasi, terus selain bersyukurlah, itu pandang yang ada di atas kalian agar kalian terpacu, agar lebih semangat, seperti itu. Yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Rawa Ahmad annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ashkaran nasi ilallahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas wa fi riwayatin la yashkurullah man la yashkurun nas. Ini ada sambungnya dengan hadis yang tadi, hampir sama. Sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi adalah mereka yang banyak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Ciri-ciri wong sing bersyukur niku batas minimalnya adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh manusia. Wong karo menungso wis syukur pamaneh karo pangeran. Dan itu seperti itu. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang membahas mengenai mensyukuri nikmat Allah beserta mensyukuri nikmat Allah niki ya. Ini ya, mungkin masih banyak sekali hal-hal yang belum keluar, banyak sekali yang masih kurang dari apa yang saya sampaikan ini. Nah, nanti bisa bicarakan, mungkin bisa didiskusikan lagi selanjutnya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam,
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.